Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kelas C013. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gambaran umum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nola Hadiatun Nabila dengan NPM 3 digit terakhir 013, Ratna Chandra Ningtyas NPM 3 digit terakhir 019, Fatima Azahra NPM 3 digit terakhir 030, Rici Setiawati NPM 3 digit terakhir 037, dan terakhir saya Niken Sasihar Lambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Sistem informasi adalah orang-orang dan teknologi dari sebuah organisasi yang menghasilkan informasi. Contohnya seperti SIA, yakni Sistem Informasi Akuntansi, yang mengelompokkan dan menganalisis data transaksi keuangan seperti penjualan dan pembelian yang menghasilkan transaksi keuangan bagi manajer dan pihak eksternal. Setiap organisasi membutuhkan informasi yang berbeda-beda tergantung keputusan yang harus diambil. Contohnya seperti pemasaran. Pemasaran membutuhkan analisis pasar dan biaya iklan untuk menentukan media promosi yang efektif. Proses bisnis atau siklus transaksi adalah serangkaian aktivitas yang terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, teknologi, atau mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada 5 siklus proses bisnis yang utama. Yang pertama ada siklus pendapatan, yakni dari penjualan barang atau jasa yang dibayar secara cash. Lalu ada siklus pengeluaran, yakni pembelian bahan baku contohnya, dan ada siklus produksi, yakni membuat bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu ada siklus SDM, yakni pembayaran gaji. Lalu ada yang terakhir siklus pendanaan, yakni mengelola modal dari investor atau dari pinjaman bank. Apa sih SIA itu? SIA adalah singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi. Akuntansi sendiri sering dikatakan sebagai bahasa bisnis. Nah, jadi SIA adalah kecerdasan sarana penyedia informasi dari suatu bahasa tersebut. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi itu bisa mencakup orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, dan lain-lain. Nah, jadi sistem informasi itu bukan hanya sekedar alat atau program komputer semata, melainkan sebuah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip akuntansi guna mengelola data dengan lebih efisien dan akurat. Di sini sistem informasi akuntansi itu dimulai dari data transaksi awal, kemudian pencatatan, lalu pengolahan, selanjutnya laporan, dan yang terakhir adalah keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pengguna atau orang-orang yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Dan yang ketiga ada sebuah data mengenai organisasi atau aktivitas bisnisnya. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat jaringan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kontrol internal sebagai langkah-langkah keamanan dalam melindungi data sistem informasi akuntansi itu.
Selanjutnya yaitu AIS dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. AIS tidak hanya dipandang sebagai alat pencatat transaksi atau penyusun laporan keuangan, tetapi AIS juga dapat memberikan dan meningkatkan kinerja serta daya saing pada organisasi. Sistem informasi dapat dikatakan dapat memberikan nilai tambah apabila manfaat yang dihasilkannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikannya, sehingga mampu membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Yang misalnya, sistem bisa memantau kinerja mesin dan langsung memberitahu operator jika ada yang tidak sesuai dengan standar. Jadi, masalah dapat teratasi, kemudian kualitas tetap terjaga dan pemborosan berkurang. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Jika informasi tersedia tepat waktu, perusahaan bisa menerapkan sistem produksi just in time. Sistem ini membutuhkan data yang akurat dan terbaru tentang jumlah serta lokasi bahan baku agar produksi berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat membuat operasional jadi lebih baik dan memberi keunggulan dibanding pesaing. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Misalnya, kalau pelanggan bisa langsung mengakses sistem persediaan dan memasukkan pesanan sendiri, biaya penjualan dan pemasaran bisa ditekan, prosesnya juga lebih cepat dan praktis sehingga pelanggan lebih puas. Yang kelima yaitu meningkatkan pengendalian internal. Ketika AIS mempunyai sistem pengamanan dan kontrol yang baik, maka perusahaan jadi lebih terlindungi dari penipuan, kesalahan, gangguan sistem, kemudian sampai ada risiko bencana. Jadi data dan aset perusahaan itu lebih aman. Dan yang keenam yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat dan jelas dari AIS, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Keputusan yang baik itu penting karena sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya yaitu Artificial Intelligence dan Data Analistik. AIS dapat menggunakan kecerdasan buatan dan analistik data untuk mengambil sebuah keputusan. Artificial Intelligence atau AI adalah sistem komputer untuk menstimulasikan proses kecerdasan manusia seperti pembelajaran dan penalaran. Sedangkan analisis data sendiri adalah penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk menemukan, mendeskripsikan, menafsirkan, mengkomunikasikan dan menetapkan pola-pola yang bermakna dalam data untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja bisnis. Penggunaan AI dan analisis data dalam AIS sendiri ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses akuntansi. Beberapa tugas seperti pengelompokan transaksi, rekonsiliasi, dan analisis laporan dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu. Pengertian blockchain. Blockchain adalah sistem yang mencatat transaksi mata uang seperti kripto. Nah, kripto sendiri adalah aset atau mata uang digital yang berjalan di blockchain. Bitcoin adalah salah satu mata uang di kripto. Gambaran singkat cara kerja blockchain. Yang pertama, kita tuh akan memulai transaksi. Nah, transaksi ini tuh bisa menjual Bitcoin atau membeli. Yang kedua adalah validasi transaksi. Nah, nanti tuh kita tuh akan dikirim ke node jaringan peer-to-peer. Nah, itu yang menggunakan algoritma. Yang ketiga, membuat blok. Nah, blok ini tuh berfungsi untuk menyimpan transaksi dan tanda tangan dengan kapasitas 1 MB per blok. Yang keempat, masukkan hash. Nah, hash 1 adalah blok saat ini, 2 hash adalah hash dari blok sebelumnya dalam rantai. Ketika ada blok baru nih yang ditambahkan, itu akan langsung menyambung ke blok yang sebelumnya. Kelima, yang terakhir yaitu transaksi selesai. Nah, di sini tuh blok sudah ditambahkan ke blockchain ya teman-teman. Keunggulan blockchain ini ada beberapa ya, banyak sekali keunggulannya. Yang pertama ada transaksi yang terverifikasi. Nah, ini tuh transaksinya itu terverifikasi oleh ribuan komputer.
yang terhubung oleh jaringan. Nah, apabila terjadi suatu kesalahan, itu tidak akan menyebar ke seluruh blockchain. Yang kedua, data bersifat transparan, yang artinya semua detail transaksi bisa dilihat oleh semua orang. Ketiga, memiliki salinan buku besar. Nah, karena ini tuh bertujuan agar datanya itu lebih akurat, identik, dan tidak bisa dirubah. Yang keempat, saat ada pengguna baru, kita tuh harus mengujinya ini. Kita tuh harus mengujinya dengan uji bukti kerja bot Bitcoin. Yang kelima, blockchain tidak menggunakan pihak ketiga, yang artinya tidak akan ada biaya untuk pihak ketiga. Keenam, resiko terkena serangan itu sangatlah minim ya teman-teman, karena ini misalnya salinan blockchain itu terkena serangan gitu ya, hanya salinannya saja yang terkena serangan begitu. Yang ketujuh, cepat saat melakukan transaksi. Ini tuh dianggap aman dalam waktu tidak lebih dari beberapa jam karena blockchain selalu beroperasi setiap harinya. Yang terakhir itu kita bisa melihat tapi tidak bisa mengaksesnya. Yang dapat mengaksesnya itu hanya pihak-pihak yang terlibat saja. Cloud Computing, Virtualization, and Internet of Things. Virtualisasi itu memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem sekaligus sehingga mengurangi biaya perangkat keras, pemeliharaan, dan pusat data. Cloud Computing itu memungkinkan akses perangkat lunak, perangkat keras, dan platform melalui internet tanpa harus memiliki semuanya secara langsung. Layanan cloud sendiri itu ada privasi, publik, dan hybrid, tergantung pada kepemilikan dan pengolahan sumber dayanya. Cloud computing ini tuh sangat hemat karena menggunakan sistem berlangganan atau bayar sesuai pemakaian. Selain hemat, cloud juga bisa meningkatkan fleksibilitas dalam pengolahan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat seperti lampu dan AC ke internet melalui sensor. LOT sendiri itu memberikan kemudahan ya, tetapi juga memiliki resiko terhadap keamanan informasi. Karena dia tuh berhubungan dengan internet yang bisa saja gampang diretas atau sebagainya. AIS berfungsi sebagai penghubung antara teknologi dengan sasaran bisnis. Sebuah perusahaan dapat dianggap berhasil jika ia dapat memanfaatkan AIS untuk mendukung kegiatan yang sulit ditiru oleh para pesaing. Dan tidak hanya sekedar mengikuti tren teknologi. Terdapat 3 faktor pembentuk AIS. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi atau IT sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut, seperti teknologi apa yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, strategi bisnis. Tujuan perusahaan apa yang ingin dicapai di masa depan. Lalu yang terakhir, budaya organisasi sebagai lingkungan pekerjaan. Karena perusahaan memiliki keterbatasan pada sumber daya seperti modal, waktu, dan tenaga kerja, mereka tidak dapat memperbaiki semua sistem secara bersamaan. Maka dari itu, pengembangan sistem informasi akuntansi atau AIS harus diarahkan pada sektor yang memberikan efek paling signifikan terhadap strategi bisnis secara keseluruhan. Selain itu juga, AIS dapat merubah metode kerja individu. Apabila AIS dikembangkan agar semua pegawai dapat mengakses informasi, maka budaya organisasi kemungkinan akan berubah menjadi desentralisasi. Internet memang membutuhkan biaya lebih. Namun, jika semua perusahaan hanya menggunakan internet untuk menekan harga, yang akan terjadi adalah perang harga.
Hasilnya, keuntungan perusahaan akan menurun karena penghematan biaya tersebut diberikan kepada pelanggan dalam bentuk harga murah, dan perusahaan tidak lagi memiliki keunikan dibanding pesaingnya. Agar perusahaan tetap unggul, AIS harus menggunakan dua jenis data. Yang pertama data keuangan dan yang kedua data non-keuangan. Data keuangan dapat berupa biaya dan pendapatan. Data non-keuangan berupa kepuasan pelanggan atau kecepatan produksi. Gabungan kedua data ini memungkinkan manajemen melihat gambaran utuh apakah strategi mereka benar-benar berjalan di lapangan atau tidak. Peran AIS dalam rantai nilai. Rantai nilai organisasi berpusat pada 5 aktivitas utama yang mencakup penerimaan bahan baku, proses produksi, distribusi, serta upaya pemasaran dan layanan penjualan untuk menciptakan nilai langsung bagi pelanggan. Proses ini berjalan optimal berkat 4 aktivitas pendukung, yaitu penyedia infrastruktur dan sistem informasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi inovatif.